Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh baru-baru ini kita dikejutkan oleh peristiwa bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan anak-anak. Banyak komentar yang bermunculan, umumnya menyoroti rentannya anak-anak di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, posisi lemah anak-anak inilah yang kemudian menjadi bahan kajian atau riset dari satu lembaga yang ada di Amerika, namanya Save the Children. Mereka mencoba melakukan survei di berbagai negara, ada 175 negara yang disurvei, dan hasilnya Indonesia berada di posisi 105 dari 175 negara. Artinya apa? Artinya kondisi anak-anak di Indonesia yang kehilangan masa kanak-kanaknya cukup besar di negeri tercinta ini. Nah, ini yang jadi perhatian, karena yang diukur adalah hilangnya masa kanak-kanak akibat 3 hal yang utama. Konflik. Setiap konflik, perempuan dan anak-anak akan menjadi korban. Kemudian kemiskinan. Ini juga yang membuat anak-anak menjadi korban. Dan salah satu yang cukup menonjol adalah diskriminasi terhadap anak-anak, terutama anak perempuan. Dan itu terjadi di berbagai negara. Nah, karena itu saya hari ini mengangkat topik tentang masa kanak-kanak yang hilang untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga hak anak-anak di negeri ini. Untuk itu, tamu kita yang pertama adalah Henny Supolo. Terima kasih. Mbak Henny, silakan duduk. Tadi saya baru jelaskan tentang posisi anak-anak yang rentan di tengah konflik, kemiskinan, dan diskriminasi. Nah, kalau Indonesia diposisikan ke 105, artinya paling bawah untuk tingkat kebahagiaan anak-anak. Kalau menurut Anda situasi dan kondisi anak-anak di Indonesia apa? Hak-hak mereka yang selama ini hilang atau tidak kita berikan kepada mereka? Pertama-tama hak mereka untuk bermain dengan teman-teman. Kemerdekaan anak-anak kita sekarang ini untuk bermain dengan berbagai teman dari latar belakang yang berbeda, makin lama terasa makin sempit. Baru akhir-akhir ini ada pertanyaan di seminar pendidikan, misalnya begini, umur berapa ya saya masih boleh membiarkan anak saya bergaul dengan anak lain dari agama yang berbeda? Sampai umur berapa? Ketika saya mulai memberikan seminar-seminar pendidikan di tahun 80-an, nggak pernah ada pertanyaan ini. Yang kedua, Indonesia masih mengalami atau menghadapi perkawinan anak. Dalam usia dini maksudnya? Dalam usia dini. Artinya anak-anak kita juga mengalami kekerasan karena sebagian terbesar atau mungkin seluruh perkawinan anak itu bukan didasarkan tentu saja keinginan anak-anak itu. Karena anak-anak itu masih ingin bermain, masih ingin bersekolah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Anak-anak zaman sekarang mungkin sudah tidak mengetahui permainan-permainan ini. Permainan tradisional yang kini pamornya kalah jauh dengan permainan dan aplikasi yang terdapat dalam gadget. Kemajuan teknologi memang terus melesat seiring perkembangan zaman. Jika dulu permainan anak menuntut kebersamaan dan kerjasama,
permainan anak zaman now terkesan lebih individualistis. Game online dan aplikasi pada gadget lebih menarik dibandingkan permainan tradisional. Bukan hanya permainan, hiburan bagi anak-anak pun saat ini sangat terbatas. Tidak banyak lagu dan film yang bisa dikonsumsi anak-anak. Kebanyakan lagu dan film diperuntukkan bagi remaja dan orang dewasa. Sehingga anak-anak terpaksa mengkonsumsi tayangan yang tidak sesuai dengan kategori umur. Akses yang tanpa batas mempermudah anak di bawah umur untuk mendapat konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Terlebih tanpa pengawasan orang tua. Peran orang tua sangat vital dalam perkembangan anak. Karena jika salah langkah, anak akan menjadi korban teknologi. Anak-anak adalah kertas polos yang menunggu warna dari orang tuanya. Yang lebih memprihatinkan adalah peristiwa tragis yang melibatkan anak-anak terjadi beberapa waktu lalu di Surabaya, Jawa Timur. Anak kecil diajak untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Anak kecil yang belum mengerti paham radikalisme mau tidak mau mengikuti paham yang dianut orang tuanya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dunia anak saat ini sedang hilang. Itu tadi situasi di Indonesia, nanti kita elaborasi lebih jauh. Tapi kalau kembali ke hasil survei, ya, indeks hilangnya masa kanak-kanak di berbagai negara, maka di sini disebutkan tadi dari 175 negara yang diteliti. Nah, faktor yang paling utama yang muncul adalah kemiskinan, dan itu terjadi di negara Korea Utara, di sini Rwanda, Bangladesh, Timor Leste. Kemudian akibat konflik ini di Palestina, Sudan, Suriah, Myanmar, akibat diskriminasi terutama terhadap anak perempuan di Arab, Kamboja, di Indonesia termasuk di dalamnya. Kemudian akibat kemiskinan, diskriminasi, itu bisa digabung dua-duanya ada, itu di India, Kenya, Uganda, Nepal, Senegal. Nah, kalau sampai di sini Indonesia tadi menempati urutan ke 105 dari 175 negara yang diriset. Kalau di Indonesia sendiri, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak kehilangan masa kanak-kanak mereka? Saya tidak yakin bahwa kemiskinan semata-mata bisa menghilangkan itu semua. Saya mengenal guru-guru dari tempat-tempat yang kurang beruntung, tetapi anak-anaknya bisa hidup dengan sangat baik karena orang-orang dewasa di sana memberikan kemungkinan anak-anak itu untuk bermain dan berkembang dengan baik. Sebaliknya pertanyaan yang tadi saya sebutkan itu adanya adalah di sekolah-sekolah di kalangan yang saya pikir cukup beruntung. Jadi jangan-jangan ini menjadi satu hal yang sangat kompleks dan masalahnya jelas bukan pada anak-anak tapi pada kondisi para orang dewasa dan bagaimana mereka menatap masa depan anak-anak ini dan menyiapkan anak-anak ini untuk menyongsong masa depannya dengan senang, dengan gembira. Tadi Anda termasuk risau pada pertanyaan dari orang tua. Para orang tua menganggap bahwa harus berhenti bergaul dengan anak-anak yang berbeda agama. Kalau menurut Anda apa yang menjadi penyebab? Saya kira sekarang ini kita banyak sekali dibesarkan atau mendapatkan situasi-situasi di mana kecemasan-kecemasan inilah yang dibesarkan. Kecemasan anak begini, kecemasan anak begitu, kecemasan semua yang kemudian ingin diselesaikan secara instan. Dan dianggap bahwa bila mana anak ini dikurung dalam kotak tertentu dengan orang-orang yang dikenal dengan baik, latar belakang yang sama, semua sama, maka anak ini akan tumbuh dengan baik. Melupakan bahwa masa depan
Anak-anak ini sangat membutuhkan bergaul dengan semua yang berbeda itu agar mereka mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. Karena anak-anak dengan masa depan ini justru ditentukan oleh kemampuannya bekerja sama, kemampuannya untuk mengetahui kekuatannya, mengetahui kekuatan lingkungan dan menggunakannya untuk kepentingan bersama. Anak-anak seperti itulah yang akan survive di masa depan. Baik, kemudian kalau kita lihat ke video tadi, pro dan kontra ya, mengenai gadget, mengenai games ya, yang diberikan kepada anak-anak. Ada yang beranggapan bahwa itu positif, anak-anak harus diperkenalkan pada teknologi sedini mungkin. Di lain sisi banyak juga yang kontra mengatakan bahwa banyak sekali gadget yang disalahgunakan oleh anak-anak atau bahkan orang tua supaya anaknya nggak rewel dan seterusnya dikasih gadget aja main sendiri sehingga mereka individual jadinya, tidak bersosialisasi ya. Nah, sampai di sini pandangan Anda seperti apa? Saya senang kalimat Mas Andi tadi, dikasih gadget supaya anak-anak tenang hanya fokus pada gadgetnya. Artinya ketika memberikan sesuatu bukan untuk perkembangan anak itu, tapi untuk kepentingan orang tua. Dan ini saya kira perlu dipertanyakan kembali. Lalu batasnya di mana kalau kita asumsikan bahwa itu bukan tujuan untuk kepentingan orang tua, tapi untuk anak-anak? Orang tua perlu tahu bahwa anak-anak butuh bersosialisasi. Mengapa kita butuh untuk ruang-ruang perjumpaan yang membuka kemungkinan anak dari beragam latar belakang yang berbeda itu bertemu di sana adalah justru untuk menyiapkan mereka untuk masa depan. Nanti saya akan tanyakan soal posisi anak yang rentan berkaitan dengan bom bunuh diri di Surabaya ya. Apa pendapat Anda? Sekarang kita lihat dulu, ikuti terus Ki Candy. Kalau saja pada saat itu alam pergerakan pemuda atau masyarakat bisa mendeteksi, anak itu juga mungkin bisa selamat. Dipersembahkan oleh